Para ayahanda ibunda yang sudah berhadir dalam rangka majelis taklim ataupun manasik umroh perdana untuk kita yang insya Allah akan berangkat di September ini. Hadir juga bersama kita ini Al-Mukarram kakanda kami Ustadz Abdurrahman Lubis. Beliau ini dengan kita sudah 2 kali bersamaan membawa jamaah ke Tanah Suci. Kemarin di Januari 2020, kemudian di Februari 2022. Dan insya Allah akan bersama-sama membawa jamaah yang ketiga kalinya di tanggal 29 bulan 9. Jadi jamaah kami Pak Syukur juga bunda kami semua sama Ustadz ini nanti sama kita berangkat Pak. Sama kita berangkat Ustadz Mawardi ini bertemu 2 lubis ini. Jadi mudah-mudahan nanti rombongan kita ini karena sudah 2 lubis luar biasa lah nanti. Umumnya kita yang berhadir di rumahnya Allah yang kita muliakan ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat karunia, nikmat yang dititipkan Allah kepada kita hingga saat ini. Kalau kita hitung nikmat itu Bapak Ibu tidak bisa kita hitung Bu Yaya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat pemberian Allah kepada kita. Apalagi di siang hari ini mungkin saudara-saudara kita pada sibuk bekerja, ada yang mungkin lagi tidur, tapi kita di rumahnya Allah ini menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita di rumahnya Allah ini keberkahan diberikan Allah kepada kita. Keberkahan itu baik keberkahan hidup, begitu juga keberkahan rezeki dan lain sebagainya. Kalau juga tidak menetes air matanya, mungkin memang hati kita sudah terlalu keras. Maka pada manasik kali ini kita coba nanti apa persiapan kita menuju Tanah Suci Haram ini. Ayahanda bunda yang kami muliakan, mengambil berkah, mari sama-sama kita buka dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkah yang keduanya, mudah-mudahan dengan kita lapaskan dulu, kita bacakan talbiyah, menambah keberkahan majelis kita di siang hari ini. Ibu-ibu sudah hafal betul? Sudah hafal enggak lapas talbiyah itu bunda? Yang dilapaskan siapa tadi? Si Lubis Cilik. Udah hafal bunda belum? Bapak-bapak belum? Waktu kita lebih sebulan lagi. Minimal ayahanda bunda lapas talbiyah itu minimal, seminimal-minimalnya harapan kami bisalah kita dalam kepala menghafalnya. Jangan luar kepala bunda. Kalau luar kepala berarti tidak dapat namanya tuh. Dalam kepala. Karena nanti begitu lama itu sunat kita baca lebih 6 jam waktunya. Disunatkan kita memperbanyak melapaskan talbiyah itu. Begitu kita berniat dari Bir Ali Madinah menuju Makkah sampai nanti dekat Ka'bah itu hampir kalau kita waktu itu Pak di bus saja 6 jam. Persiapan nanti ke Ka'bah lebih kurang 1 jam. Berarti 7 jam waktu itu disunatkan kita, disuruh kita memperbanyak membaca talbiyah. Jadi alangkah eloknya kalau selama 7 jam itu tidak seperti ini aja mata kita bunda kan. Labbaik Allah. Tidak nampak pula nanti kawan, tetap kawan nanti. Jadi minimal lapas talbiyah itu bisa kita hafal dalam kepala. Lapasnya yang dibacakan anak kita tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Udah hafal bunda? Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak
والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inilah nanti banyak kita bacakan ataupun kita lapaskan jamaah yang kami muliakan. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diundang Allah menjadi tamunya. Tadi sudah diawali adik kami Ustaz Mawardi, orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umroh memang ada sebutan untuk orang tersebut, namanya duyufullah, menjadi tamunya Allah kita. Jadi kita ini berarti ayahanda ibunda baru calon tamunya Allah. Kalau kita sudah memahami kita akan menjadi tamunya Allah, perlu persiapan Bapak Ibu. Jangankan tamunya Allah, tamunya presiden saja kita itu perlu persiapan itu bunda. Jangan kita lagi mohon maaf kalau sudah dipanggil ke istana, mungkin pas 17-an semalam kita dipanggil jadi tamunya presiden, jangan lagi pakai sandal jepit bapak-bapak ke istana. Apalagi pula dipakai baju partai, bukan partai PDIP, itu kacau itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Inilah yang harus kita pahami, kita akan menjadi tamunya Allah. Jadi tamunya Allah ini, Bapak Ibu, sampaikan adik kami tadi betul. Di lapangan kadang kita tanya, Pak, kalau secara zohirnya Bapak kan sudah banyak, sudah berlebih hartanya, Pak. Ayolah berangkat umrah, ayolah ke tanah suci. Insya Allah ampunan Allah begitu luas. Memang spontan jawabnya, Ustaz, saya takut ke tanah suci. Katanya di sana itu memang kalau kita tidak bagus di Perawang ini, kalau kita tidak bagus di Indonesia ini, dihukum Allah di sana. Ini pemahaman yang salah. Kalaulah Allah mau menghukum kita, capek kalilah Allah harus mendatangkan kita ke Makkah baru kita dihukum. Lemah kali kita buat Allah itu, Pak, ya. Tapi karena kasih sayangnya Allah, karena kita mau diampuni Allah lah, maka dipermudah Allah jalan bagi orang-orang yang akan menjadi tamunya. Tapi memang yang kita sampaikan tadi, kalau kita sudah berniat, kita sudah mendaftar, kita sudah siap menjadi tamunya Allah, memang harus ada yang kita siapkan. Karena tamunya Allah, tidak sembarang orang bisa menjadi tamunya Allah. Tidak semua orang dibuat Allah menjadi tamunya. Tidak jadi jaminan banyak duitnya menjadi tamunya Allah. Tidak jadi jaminan gagahnya seseorang menjadi tamunya Allah. Tidak, ini rahasia Allah. Tapi yang pasti siapapun kita, ayahanda ibunda, kalau sudah berniat, sudah siap menjadi tamunya Allah, berarti harus kita syukuri. Tentu kita ucapkan dulu pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada beberapa yang perlu kita siapkan, sambil nanti kita bahas juga apa yang harus kita lakukan dalam mengisi menjadi tamunya Allah ini. Jadi kita awali dulu dari persiapan Bapak Ibu. Persiapan menuju tamunya Allah ini, kita sampaikan tadi, ini harus betul-betul kita pahami, kita akan menjadi tamunya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, Bunda. Kalau kita dipanggil ke istana, dibandingkan dipanggil ke tanah suci, mana yang kita pilih? Tentu kita pilih dipanggil ke tanah suci.
Inilah kita alhamdulillah sudah terbuka jalan, sudah kelihatan jalan, kita mau ke tanah suci. Jadi tadi di muqaddimah kami bacakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, hambaku kalau mau melaksanakan haji, mau melaksanakan umroh, agar hajinya sempurna, agar umrohnya sempurna, lillah, harus betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau bicara ikhlas, di mana tempatnya? Hati. Berarti jamaah yang kami muliakan, persiapan kita pertama mau menuju tanah suci ini, mau menjadi tamunya Allah ini adalah hati, Pak. Harus kita siapkan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang sehat. Jangan sebaliknya, jangan kita bawa jamaah yang kami muliakan hati yang kotor, hati yang sakit. Jadi harus kita bawa ke tanah suci itu hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Seperti apa Ustaz hati yang sakit itu? Sering sakit hati. Itu hati yang sakit itu, Pak. Sering sakit hati. Bentar-bentar sudah marah. Bentar-bentar sudah iri. Bentar-bentar sudah dengki. Bentar-bentar sudah memfitnah. Ini hati yang sakit. Ini tidak boleh lagi kita bawa jamaah yang kami muliakan ke tanah suci haram. Sekali lagi, Bunda, coba kita perhatikan. Kita harus mempersiapkan hati yang sehat. Karena tadi kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mau sempurna hajinya, mau sempurna umrohnya, nomor satu kuncinya hati. Hati-hati terhadap hati. Kalau tidak hati-hati, sia-sialah, mohon maaf jamaah yang kami muliakan, sia-sia 30-an juta. Sia-sia Bapak Ibu mengambil cuti di Indah Kiat. Sia-sia kita meninggalkan anak, keluarga, karena hati tidak kita siapkan ketika kita sudah mau menjadi tamunya Allah. Karena ada nanti jamaah yang kami muliakan, salah satu yang tidak boleh kita lakukan setelah kita nanti memakai kain ihram, yang tidak boleh kita lakukan adalah berbantah-bantah, marah. Ini kan nanti Bunda, setelah 5 hari kita di Makkah, di Madinah, kita sampaikan malam terakhir kita di Madinah, Bapak Ibu, kalaupun nanti lupa tidak ingat semua kaji, insya Allah kita akan ada manasik terakhir di malam terakhir kita di Madinah. Besok kita ke Makkah, berarti malam terakhirnya itu masih ada kita manasik, Pak ya. Kita mengulang-ulang kaji lagi, karena kita tidak mau begitu pelaksanaan umroh, kaji lupa terlakukan, kita lakukan yang tidak boleh dilakukan, akhirnya sia-sia ibadah kita. Ada salah satu yang tidak boleh kita lakukan, apa itu? Berbantah-bantah. Mohon maaf ini, mungkin di Perawang ini di rumah agak sering Pak, kita ini mohon maaf ini, mungkin sering atau mudah, begitu mudahnya kita marah sama ibu. Entah mungkin karena ibu pas masak kurang garamnya, atau kurang pedasnya, atau kurang segala macamnya, langsung piring yang pecah. Atau ada sampai KDRT. Ini sudah harus kita, ini kan hati nih Pak. Kalau hanya kurang garam, ya apa salahnya ditambah garam Pak ya kan? Jangan kita marah-marah. Kalau terlalu pahit garamnya udah tambah air panas, kan selesai kaji Pak kan. Kalau mau kita mengambil yang terbaik Pak. Tapi inilah contoh kecil. Kebiasaan kita sudah di Perawang ini mudah marah. Sekarang tidak boleh lagi Pak. Kalau masih mudah marah, mohon maaf tidak perlu umroh. Sia-sia umrohnya nanti. Begitu Bapak kita dudukkan dari Madinah ke Makkah. Karena kita naik bus nanti Bunda 6 jam dari Madinah ke Makkah. Kita dudukkan sebangku. Bapak dan Ibu satu tempat duduk. Pas pula di atas AC, lubang AC itu. Bapak sukanya memang dingin. Ibu kurang suka kalau dingin. Akhirnya ditutup Ibu lubang AC itu.
Enggak, apalagi tidak keluar angin AC itu ke kita, Pak. Lantas Bapak tonjokkan ibu kayak gini, Bapak tonjokkan kepalanya. Berarti secara hukum fikih kita sudah harus membayar dam. Bapak sudah marah. Membayar dam, Pak, itu berarti beli kambing. Membeli kambing 2.500.000, Pak. Itu baru satu loh. 6 jam. 3 kali Bapak ketok, Bapak tokokkan kepala ibu 3 kambing itu, Pak, 7.500.000. Tidak ada oleh-oleh lagi mau dimilik nanti, belum habis duitnya. Ini kita sampaikan tadi, menata hati. Jadi apa yang mau kita persiapkan dari sekarang? Hati yang lapang. Jangan dibawa hati yang sempit. Kemudian mohon maaf ini, jamaah yang kami muliakan, hati ini lagi-lagi ini kunci nomor 1. Karena berkenaan dengan Allah. Kalau kita menjadi tamunya presiden tadi Bunda, kita ke sana ke istana, pura-pura kita senyum, di depan Jokowi. Tapi dalam hati kita maunya mampuslah Pak Jokowi. Tidak tahu dia tuh. Jokowi tidak tahu hati kita, tapi Allah beda. Allah Maha tahu dengan hati kita. Ini kita sampaikan tadi. Maka sekali lagi, ayahanda Bunda, yang wajib harus kita persiapkan pertama dari sekarang adalah hati yang bersih, hati yang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kamus. Hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Jangan kita bawa hati yang sakit, hati yang apa tadi Bunda? Hati yang kotor. Maka membuktikan salah satu hati ini betul-betul tadi kan lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Betul-betul kita Pak mau melaksanakan umroh ini karena Allah. Sering kami sampaikan di manasik perdana, ini betul-betul kita sudah siap enggak? Memakai hati yang bersih, hati yang lapang karena Allah, bukan supaya mohon maaf tahu tetangga kita mau umroh, bukan supaya dibilang saudara kita ini banyak duit, bukan supaya nanti anak tetangga kita mengatakan kita ini orang hebat. Itu buang semua dari hati. Tapi kita betul-betul karena Allah. Maka selalu kami sampaikan pembuktiannya terakhir nanti di malam Kamis malam tanggal 29 itu Pak. Kita akan berangkat insya Allah tanggal 29 Bunda. Tanggal 29 bulan 9 itu hari Kamis. Malam tanggal 29 itu Pak, Bu, kumpulkan ahli waris semua. Kumpulkan ahli waris. Siapa ahli waris yang masih hidup, kumpulkan. Untuk apa itu Pak Ustaz? Bapak Ibu tinggalkan wasiat. Tinggalkan wasiat. Sudah berkumpul semua, anak 3 mungkin, kemudian ada situ menantu, tidak apa-apa. Cucu kalau ada silakan. Kumpulkan semua. Apa yang mau kita sampaikan lagi-lagi tadi, ayahanda Bunda, tinggalkanlah wasiat kepada ahli waris kita. Buka Pak, apa itu pembicaraan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayah semua sudah berkumpul di sini. Insya Allah besok pagi ayah sama Mama mau melaksanakan ibadah umroh. Selama ini mungkin ayah banyak salah. Banyak yang ayah sembunyikan sama Mama. Jadi mohon doanya ayah Bunda besok berangkat ke tanah suci haram. Selama ini ada yang ayah sembunyikan ini nak. Anak semua sudah penasaran apa yang sembunyikan Bapak ini. Bapak keluarkanlah sertifikat tanah itu Pak. Jangan tidak dikasih tahu. Bapak Ibu, ini sedikit kita ilustrasikan dan ini harus kita pahami. Perjalanan haji, perjalanan umrah itu Pak, zohirnya itu. Hakikatnya kita kan mau menuju Allah. Kita mau dipanggil Allah. Kalau dipanggil Allah, bahasa kita di kampung Pak, bahasa kita di masyarakat apa dipanggil Allah ini? Sudah duluan dia dipanggil Allah. Apa namanya itu Bunda? Almarhum kan? Almarhum, almarhumah. Maka orang yang dipanggil Allah ke tanah suci dengan orang yang dipanggil Allah ke pekuburan sama itu Pak. Persis sama. Apa persamaannya Pak Ustaz? Orang yang mau kita berangkatkan ke tanah suci
dengan orang mau kita berangkatkan ke tanah pekuburan. Coba perhatikan bunda, sama apa persamaannya? Begitu mau berangkat banyak orang yang datang. Kalau orang meninggal mau kita berangkatkan, banyak orang datang sini Pak kan? Di Perawang ini. Tidak diundang kepala desa pun datang itu. Tidak diundang kadang camat pun datang. Tetangga jiran berdatangan semua. Padahal tidak kita undang. Sama orang kita mau berangkat umroh besok, insya Allah seperti itu juga. Tidak tahu kita. Kita mau menuju Allah, banyak yang nangis. Sama orang mau diberangkatkan ke pekuburan Pak, banyak yang nangis. Padahal tidak kita suruh nangis itu loh. Sama. Oh Ustaz, kita kan naik pesawat. Zohirnya itu Pak. Hakikatnya itu keranda kita. Maka bapak-bapak ini kan kita lengkapi besok sini Pak. Ini zohirnya ini Pak, kain ihram. Hakikatnya kain kapan ini Pak? Ini kain kapan kita. Maka kita besok dibungkus pakai ini. Sama, tidak ada bedanya. Maka wajib meninggalkan wasiat. Anak, ya kita bilangin Pak ya. Oh sederhana saja. Mohon maaf. Kalaulah besok Pak, mesin pesawat kita itu mati dua-duanya. Kan tidak balik kita ke Perawang ini Pak kan? Tidak balik kita ke Perawang ini Bunda kan? Sebelum kita berangkat tadi kita tidak ikhlas. Masih ada yang kita sembunyikan dari anak. Apa tadi? Sertifikat tanah. Memang kita kemarin di Lubuk Dalam beli sawit 4 hektar. Tidak kita kasih tahu. Malam Kamis besok kasih tahu itu Pak. Tinggalkan. Itu betul-betul lillah. Tidak ada lagi mau kita. Sudah lepas dunia sudah. Dan juga bunda kami mohon maaf kalau ada kalung, ada gelang yang di atas puluhan juta lepaskan. Tinggalkan sama anak. Ustadz berat belum karena Allah kita mau berangkat ini. Harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah masih membawa unsur dunianya lebih banyak, tidak sempurna. Padahal wa atimul, sempurnakan kata Allah. Lillah, ikhlas karena Allah. Tapi bukan hanya semata-mata Pak sertifikat yang mau kita kasih tahu ke anak, minta maaf ke anak, minta doa ke anak, bukan. Tapi utang juga kasih tahu. Nah, utang ibu masih ada di warung yang di sudut sana. Tapi memang perjanjian kita itu setiap bulan dicicil. Mana tahu bunda tidak balik lagi, itu menjadi tanggung jawab kalian nak ya. Kalian bayar itu. Itu tidak kita sampaikan. Dan mohon maaf bunda, mohon maaf, hendak kita sampaikan utang kita dan kita tidak balik lagi ke sini karena kita memang betul-betul dipanggil Allah. Seharusnya kita masuk surga, tidak jadi, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena meninggalkan utang. Kita tidak tadi meninggalkan wasiat atau menceritakan ke anak-anak tercinta kita. Maka sekali lagi inilah perlunya menata hati dari sekarang, Bapak Ibu yang kami muliakan. Terkait kita mau diundang Allah menjadi tamunya. Berarti Ustaz, tidak boleh kita membuat kenduri. Bukan tidak boleh bunda. Tapi buatlah kenduri, buat acara mendoa. Tapi tujuannya ikhlas lillah. Bukan supaya orang tahu kita mau umroh. Tapi memang kita tetap ikhlas. Kita ingin minta doa dari saudara-saudara kita. Tetap seperti apapun. Kalaupun tidak dikembalikan kita ke sini, tapi ibadah kita diterima Allah. Kalau dikembalikan Allah kita ke sini, kita diberikan Allah kesehatan dan keselamatan. Inilah sekali lagi, ayahanda bunda yang kami muliakan, dari sekarang ayo kita jaga, ayo kita latih hati kita terus. Gimana supaya hati kita betul-betul hati yang sehat, jangan hati yang sakit. Hati yang bersih, jangan hati yang kotor. Hati yang lapang, jangan hati yang sempit. Nah, ini mungkin sudah bisa kita jabarkan bunda ya. Hati yang kotor dengan hati yang bersih. Hati yang bersih seperti apa? Contoh ini yang kita sampaikan tadi. Besok di sana Pak, begitu banyak ujian. Apalagi yang berkeluarga, yang suami istri. Jujur Pak, di sana kita menjadi tamunya Allah, tapi penuh dengan ujian. Cuma kalau sudah kita tata hati kita dari sini, alhamdulillah di balik ujian tadilah menambah nilai ibadah kita. Kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, kalau kita tabah. Tapi kalau tidak, udah kita sampaikan tadi Pak. Ibu besok, bapak melihat ini, kok sering kali melapor sama Ustaz Rambe. Bentar-bentar melapor sama Ustaz Rambe. Kan
mulai datang bisikan ke hati nih. Apa maksudnya Ustaz Rambe ini dekat-dekat dengan orang rumahku ini? Ini contoh kecil Pak kan? Iya, ini kan hati yang apa namanya nih? Hati yang sempit, hati yang kotor. Padahal ya kita sampaikan tadi, mungkin Bunda ada keperluan entah obat, ada keperluan segala macamnya, tapi datang bisikan itu. Datang setan. Jangan kita kira ayahanda Bunda semuanya di sana tidak ada setan. Oh, di sana lagi yang setannya profesor. Kalau yang dikirim ke Perawang ini masih tamat-tamat SD setannya ini. Nah, yang di sana profesor sudah setannya, yang mau menghancurkan amal ibadah kita, yang mau membuat ibadah kita sia-sia di mata Allah. Dan jujur ini Bapak Ibu yang kami muliakan, di sana sering tidak kita melihat suami istri yang berantem? Sering Pak. Kami waktu haji memang ada bapak-bapak itu na'udzubillah ditumbuknya istrinya Pak, sampai pecah mulutnya. Nah, kan udah luar biasa ujian itu Pak ya. Nah, jadi yang kita sampaikan tadi, bukan tidak ada di sana ujian begitu besar ujian, maka perlu kita bawa persiapan hati yang lapang dari tanah air kita. Istilah kita, Bapak Ibu, milikilah hati seluas samudra. Nah, miliki hati yang seluas samudra, sehingga apapun nanti, kalau umpamanya memang itu membuat kita sedikit mungkin mau membuat dosa, istighfar cepat. Nah, banyak ulah, mohon maaf ini, banyak ulah Bapak, Bunda, udah banyak istighfar. Jangan dilawan. Nah, dilawan berarti hati Bapak sakit, Ibu juga hatinya juga sakit. Banyak istighfar. Nah, inilah insya Allah membersihkan hati kita nanti. Begitu ada yang mau salah, istighfar. Ada yang mau membuat hati kita marah, banyak istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar nanti, semakin tertata hati kita, semakin bersih hati kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, persiapkan hati yang sehat, jangan bawa hati yang sakit. Bawa hati yang bersih, jangan bawa hati yang kotor. Bawa hati yang lapang, jangan bawa hati yang sempit. Nah, dari sekarang mungkin nanti sudah ada mulai ujian-ujian ini. Tapi sabar Bunda, ikhlas. Nah, paham Bunda ya? Mungkin ada yang tertinggal nanti, udah berangkat ini. Pas dari rumah, tanggal 29 pagi itu, begitu keluar dekat Simpang Maredan sana, ada yang tinggal. Bisa jadi ujian itu. Nah, jangan langsung ditumbuk Ibu Pak ya. Nah, ini langsung ditumbuknya Ibu, pecah kepalanya, tidak jadi kita umroh. Sabar. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati. Ini kunci utama Pak. Nah, sebelum masuk kita yang kedua, ayo bertalbiyah lagi jamaah yang kami muliakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang kedua yang harus kita siapkan jamaah adalah yang pertama tadi hati yang sehat, yang kedua badan yang sehat. Bapak Ibu, rangkaian ibadah umroh ini nanti itu banyak memang betul-betul badan kita capek. Badan kita capek nanti. Tapi kalau sudah latihan dari sini, insya Allah nanti sesuai. Dalam arti tidak langsung tumbang kita Pak. Belum nanti baru satu putaran, dua putaran tawaf, kita sudah tumbang. Akhirnya tidak sempurna rukun umroh. Kacau juga nanti nih Pak. Sia-sia duit kita puluhan juta. Maka perlu persiapan badan yang sehat, jangan bawa badan yang sakit. Terus apa ikhtiar kita Ustaz? Bagaimana caranya supaya kita membawa badan yang sehat ke sana? Selalu kami sampaikan di manasik perdana, berarti mulai besok pagi Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal sebulan lagi, lebih kurang. Mulai besok pagi Pak, habis sholat subuh, latihan fisik lah. Jalan sehat Pak, jalan sehat.
Kalau bapak ibu sholat subuhnya di masjid, sampai di rumah mungkin masih berwirid membaca Al-Quran 1 halaman, habis itu udah keluar rumah, jalan sehat pak. Minimal pertama ini setengah kilo, 500 meter. Kalau yang sendiri, ya udah sendiri. Kalau suami istri, besok mulailah belajar apa ini pak? Belajar apa namanya? Pengantin baru lagi. Keluar berdua dari rumah, jalan sehat. Tetangga pun merasa heran itu bu ya kan? Baru semalam manasik ada apa? Tapi ini harus bunda kita kerjakan. Kenapa? Karena kita sampaikan rukun yang kedua umroh itu adalah tawaf. Setelah niat, tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Jadi nanti kita harus sama-sama kita ketahui bunda, bapak. Ini alhamdulillah kabar gembira ini. Kita kemarin berangkat sama Buya Ramadan, itu masih ada pembatas Ka'bah. Ka'bah itu tidak boleh dipegang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lepas. Kita sudah boleh memegang kiswa itu. Kalau dilapangkan Allah kita sudah boleh mencium Hajarul Aswad itu. Tapi ini waktu tawaf atau tidak juga waktu tawaf, kita ke masjid setiap waktu nanti, setiap waktu sholat wajib, kita mau tawaf sunat pak. Ini semakin dekat kita ke Ka'bah, semakin sulit kita berjalan. Karena semakin padat. Semakin dekat kita ke Ka'bah, semakin sulit kita berjalan. Maka triknya, siasatnya, kita harus menjauh dari Ka'bah supaya lancar tawaf itu. Tapi kalau agak menjauh kita dari Ka'bah, kita hitung-hitung, selama 7 putaran itu hampir 3 kilo pak yang kita jalani. Coba kalau tidak ada latihan sebulan ini bunda, tidak ada latihan pagi jalan, belum sampai 3 kilo kan udah pingsan kita. Anda jadi akhirnya selesai rukun umroh. Ndak umroh kita ngapain kita ke sana pak, buang-buang duit. Kalau jalan-jalan percuma juga. Kalaupun bukan bahasa percuma, tapi yang mau kita ambil itu pak ibadah haji dan umrohnya. Kita umrohnya, karena umroh yang dijamin baginda Rasul kafarat, insya Allah dosa kita diampuni Allah. Maka dari sekarang latihan pak. Cuma jangan latihan besok bapak ibu. Begitu kami sarankan latihan besok pagi, langsung besok pagi jalan 5 kilo dari rumah. Itu tidak balik-balik nanti itu. Kalau 5 kilo dari rumah, tidak tahu jalan pulang nanti bapak ibu, bahaya tuh. 500 meter dulu seminggu ini. Udah cocok ke badan 500 meter itu pak. Udah minggu kedua tambah lagi, buat 800 meter nanti. 800 meter jalan dari rumah kan balik ke rumah udah 1,5 kilo pak kan. Seperti itu caranya. Jadi sebulan ini latihan fisik itu baru tawaf hampir 3 kilo. Sa'inya, rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Sa'i ini kita jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sofa ke Marwah itu sekitar 400 meter kali 7 berarti 28, hampir 3 kilo juga. Kalau kita hitung-hitung berarti pak, hampir 6 kilo kita jalan nanti untuk menyelesaikan ibadah umroh itu 1 kali. Kalau tidak latihan tentu ini kita khawatirkan bapak ibu, nanti kita khawatir tidak bisa menyelesaikan umrohnya dengan sempurna, berarti tidak sempurna juga umroh kita. Ini ikhtiar. Tapi selain itu kami ingatkan, ayahanda ibunda besok yang berangkat jangan lupa membawa vitamin. Kita dari kantor insya Allah membawa obat-obatan. Kita bawa obat-obatan, obat demam, obat diare dan segala macamnya itu insya Allah pak kita bawa dari Terapel. Tapi ayahanda ibunda wajib membawa vitamin. Bawa vitamin itu. Untuk apa? Untuk insya Allah menambah stamina kita. Karena rangkaian ibadah kita di sana full fisik. Maka perlu badan yang sehat. Jangan bawa badan yang sakit karena malas. Kemudian ikhtiarnya ayahanda ibunda mulai dari Madinah nanti sampai kita pulang dari Makkah banyak minum air Zam-Zam. Tapi diingat jangan diminum air Zam-Zam yang dingin. Nanti ada tulisannya itu di tong-tong Zam-Zam itu. Kalau ada tulisannya di situ barit, barit ba ro dal berarti itu dingin atau cool. Not apa tulisannya itu? Cool. Not cool. Kalau bahasa Inggrisnya.
Saya kalau bahasa Inggris kurang paham ini kan, harus bahasa Arab yang paham. Cool yang dingin. Yang dingin not cool. cool berarti tidak dingin, itulah yang diminum. Kalau tidak ada tulisannya berarti dingin. Jangan, kalaupun mungkin nanti cuaca, ini kan masih cuaca panas ini hitungannya Bunda, belum cuaca dingin. Kalau Desember kita berangkat baru dingin. Jadi nanti ada tulisannya not cool, tidak dingin, itulah diminum. Kalau tidak ada tulisannya berarti dingin. Itu kurang pas ke badan kita Bunda. Kalaupun selera kita itu yang pas, tapi ke badan kurang pas. Banyak minum air jam-jam. Insya Allah ini juga nanti akan membantu fisik kita. Yang terakhir, 3 yang wajib kita siapkan, yang wajib kita persiapkan. Yang pertama tadi hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua, badan yang sehat. Jangan kita bawa badan yang sakit, tentu dengan ikhtiar, dengan ada beberapa usaha kita tadi. Zohirnya tadi di sini kita sering latihan pagi Pak, jalan-jalan aja, jalan sehat saja. Baru nanti bawa vitamin. Dan yang ketiga, persiapan kita adalah bawa harta yang bersih. Ini tidak kalah penting, karena 3 macam inilah ibadah Bapak Ibu yang kami muliakan. Hati tadi itu namanya kolbun, ibadah kolbun. Badan tadi itu namanya ibadah badaniah. Baru ada 1 macam lagi ibadah, namanya ibadah maliyah, ibadah mal, ibadah harta. Jadi ini juga sekali lagi ayahanda ibunda tidak kalah penting, harus kita persiapkan menjadi tamunya Allah kita. Tidak boleh kita bawa harta yang kotor. Allah Maha tahu. Berarti apa yang ibunda, bapak setorkan ke perusahaan, kami yakin itu adalah harta yang dicari dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Begitu juga yang mau dibawa besok. Yang mau dibawa besok Ustaz berapa? Kalau kami ibu-ibu, bapak-bapak berapa? Kalau suami istri pengalaman kita Bapak Ibu itu rata-rata 3 juta kita bawa Pak, uang saku kita untuk beli oleh-oleh tidak habis. Pengalaman kita. Tapi entah di luar kebiasaan, tidak tahu juga kita Pak. Kemarin ada juga memang berangkat Syawal Pak, ada jamaah kita berangkat Syawal. Begitu dia menukarkan duit ke kita, Ustaz, tolong ditukarkan ke duit rial ya. Langsung dikasihnya 20 juta Pak. Mas, ini Bapak ini kesana mau ibadah apa mau borong onta dalam hati. Jadi kan kita bawa duit ke sana nanti Bunda. Ini juga duit yang dibawa ke sana Pak. Silakanlah bawa duit atau harta yang bersih. Jangan dibawa harta yang kotor. Dan juga sebelum ke sana tinggalkan harta yang bersih. Bawa harta yang bersih. Bagaimana cara membersihkan harta? Mana tahu ayahanda bunda dalam setahun ini belum mengeluarkan zakat, belum membayar zakat yang mau berangkat umroh ini. Dalam setahun ini tidak ada membayar zakat. Tapi dihitung-hitung harta bapak, harta ibu itu sudah wajib zakat. Keluarkanlah zakatnya Pak bulan ini. Paling lambat besok hari Rabu tanggal 28 sudah harus bapak keluarkan itu. Zakat itu berapa Ustaz? 2,5% dari harta bapak yang wajib dizakati. Kalau perkiraan sekarang Pak, wajib dizakati itu di angka lebih kurang 100 juta. Itu sudah wajib zakat. Harta kita 100 juta, setahun sudah dia. Setahun dia, itu sudah berarti cukup nisab dan cukup haul keluarkan zakatnya Pak. Kalau 100 juta itu dikeluarkan 2,5%, kan 2.500.000 itu Pak. Tidak banyak. Ya Pak. Kita kan berangkat umroh, kita simpan uang kita 100 juta. Itu keluarkan juga. Kapan Bapak simpan Pak? Ya, kira-kira belum setahun lagi. Kalau belum sampai setahun berarti belum haul, belum cukup 1 tahun, tidak wajib zakat. Gitu Pak ya. Tapi kalau sudah cukup tadi 1 tahun, di situ berarti kena yang pertama haul. Kemudian nisab ukurannya udah wajib nggak dizakati? Sudah, berarti keluarkan 2,5% tadi Pak ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya tidak sampai 1 tahun dikeluarkan 2,5%, alhamdulillah bagus. Itu nanti tetap cara kita membersihkan harta kita
itu jatuhnya nanti ke sunat. Zakat